semuanya, balik lagi di channel Sri Karang Manajemen bersama saya Karin. Nah, teman-teman, banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke kita mengenai Kak, gimana sih caranya membangun usaha laundry buat pemula? Kak, spill dong tipsnya, gimana sih caranya bangun usaha? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan owner Sri Karang, Bapak Adi Nugroho. Selamat pagi Bapak. Pagi Karin. Nah, jadi gini Pak, banyak banget pertanyaan yang masuk dari teman-teman mengenai gimana sih caranya kita membangun bisnis laundry dari awal bahkan sampai terus berkembang. Ya. Oke, memang banyak Karin. Dari dulu tuh pertanyaan orang selalu seperti itu. Bagaimana cara membangun usaha laundry bagi pemula? Ya, memang nggak mudah gitu. Tapi ya nggak sulit juga sih sebetulnya. Usaha laundry itu adalah suatu usaha yang gampang sekali kita duplikasi, gampang sekali kita bikin gitu istilahnya. Jadi nggak pemula-pemula banget atau nggak susah-susah banget bagi kita untuk bikin usaha laundry. Gitu. Jadi bagaimana caranya, bagaimana triksnya, yuk kita sama-sama belajar. Jadi bukan saya udah ahli, tapi saya hanya membagikan ilmu saya, bagikan pengalaman saya membangun sekarang butik laundry. Nah, hal pertama yang paling berpengaruh ya Pak, bisa dibilang paling berpengaruh juga bagi kelangsungan usaha bisnis laundry kita itu kan lokasi ya Pak. Ya, betul. Gimana sih caranya kita menentukan lokasi yang tepat untuk usaha laundry? Memang sih sebetulnya tempat itu bisa di mana aja kan. Karena apa? Kan nggak semua orang waktu mau jadi laundry pemula itu punya modal, ya enggak? Kalau kita punya modal, ya mungkin kita bisa sewa tempat, kita bisa sewa kios, kita bisa sewa ruko yang tempatnya mungkin strategis sekali. Tapi ada satu kasus di mana kemarin kita baru dari Malang ya, ada namanya Dobi Laundry. Dia membuka laundry itu di garasi di rumahnya gitu loh. Dan lokasinya pun tidak di pinggir jalan utama atau di jalan rayanya gitu loh, tapi dia masih masuk ke second layer-nya gitu. Nah, apakah itu tidak bisa? Bisa, kata siapa nggak bisa? Laundry itu bisa di mana aja. Jadi tinggal tergantung semuanya dari cara kita berbisnisnya, dari kita berdagangnya. Kalau contoh, karena saya sewanya di ruko, dan ruko itu ada di jalur utama. Ya, bagi saya tidak akan sulit untuk mengundang orang datang dengan saya tinggal pasang spanduk, saya pasang banner, saya desain ruangan semenarik mungkin, saya pasang lampu, orang sudah akan tahu kalau itu ada laundry. Jadi orang bisa langsung datang, bisa langsung kita mengundang mereka datang gitu. Jadi kembali lagi, tempat dimanapun bisa. Jadi ya memang sih tempat sangat berpengaruh. Bahwa tempat itu harus strategis, harus bikin jalan raya, harus segala macam. Tapi semua bisa kita akalin, semua bisa kita optimasi dengan berbagai macam cara. Berarti jangan terlalu kaku gitu. Ya, kalau terus nggak punya modal, ya sudah selesai. Atau saya punya tempat tapi tidak strategis, ya sudah selesai. Jadi banyak kok. Kita bukan berbicara masalah laundry aja ya. Iya. Nah, kadang kalau kita nih, saya suka jalan-jalan nih Karin, saya jauh jalan keluar kota, terus tiba-tiba saya diajak teman nih, kita mau makan ini gitu loh. Nah, ternyata tempat makan itu masuk gang gitu, pas. Dan saya nggak nyangka ya pas saya sampai ke lokasi, walaupun itu masuk gang, ternyata pas sampai sana rame orang antri. Coba bayangin, dan saya bilang, gila ini tempat kecil masuk gang, di mana mobil kita aja harus parkir jauh, ternyata bisa ramai. Nah, jadi intinya adalah ya itu tadi. Kalau zaman dulu memang perlu waktu untuk memperkenalkan. Jadi istilah kayak turun temurun lah atau apa. Tapi kalau zaman sekarang zamannya sudah beda. Bagaimana kita memperkenalkan usaha kita dengan cara-cara yang sudah jamak yang dilakukan sekarang. Banyak cara untuk mencapai tujuan ya Pak. Betul. Jadi ya memang fokus tempat iya, tapi banyak cara kok untuk menjual tempat kita. Nah, ini pertanyaan kedua nih Pak, pertanyaan yang nggak kalah penting dari pertanyaan yang sebelumnya, yaitu gimana sih cara menentukan harga untuk laundry? Memang sih Karin, dulu juga awalnya saya bingung
bingung lah. Kita kan pertama juga gitu bukan usaha yang kalau saya tadi bilang kalau itu usaha turunan enak. Misalnya orang tua kita atau kakek kita menurunkan usaha itu ke kita, ya kita tinggal terusin aja gitu. Tapi kalau ini kan usaha baru bagi kita gitu. Dan berapa sih harga jual yang layak kita keluarkan gitu untuk jasa kita sebagai usaha laundry. Nah, dulu juga saya kan belum tahu cara ngitungnya gitu. Iya. HPP-nya ini gimana sih? Atau cara harga wajarnya berapa gitu. Nah, kalau dulu yang saya lakukan adalah gak usah pusing-pusing gitu saya. Kita ngitung-ngitung pasti salah. Karena kita belum tahu sewa tempat berapa, terus faktor-faktor penunjangnya seperti harga sabun berapa, pemakaian air berapa. Bahkan saya juga belum ngerti satu kali cycle itu perlu berapa liter air, nanti waktu pengeringan perlu berapa gas atau berapa tabung gas yang kita perlukan untuk itu gitu loh. Jadi kalau dulu saya berpikir gini, simpelnya gini aja lah. Saya coba nyuci, enggak. Saya kan tiap hari pasti nyuci dong. Nyuci ke itu maksudnya ke tempat laundrynya gitu. Betul. Jadi karena gini, kayak kita setiap hari nyuci nih, tiap hari kan banyak cucian di rumah. Ya udah, kita coba aja. Cucian hari ini kita bawa ke laundry A. Gitu loh. Kita bawa ke laundry A, dari situ kita tahu, oh harga per kilonya segini. Terus layan dia berapa hari? Oh dia 2 hari misalnya. Dengan harga segini 2 hari selesai. Nah, besoknya cucian yang besoknya ada lagi, kita bawa lagi ke laundry lain gitu loh. Kita dapat lagi kan, oh dari laundry B harga jasanya segini, terus dia bisa 1 hari selesai. Mungkin laundry pertama 2 hari, ini laundry 1 hari selesai. Lalu hari ketiga kita coba lagi laundry lain. Nah itu terus aja kita coba sehingga akhirnya kita dapatlah, oh ternyata harga rata-rata laundry segini. Nah tinggal kita kalau udah kayak gitu kan tinggal kita atur aja, kita mau main dengan harga bawah, kita mau main dengan harga atas. Itu semua balik lagi sama target market kita siapa. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita kan gini, kalau ada orang yang seperti tadi saya bilang, kalau laundrynya di kios, harga sewanya murah, airnya air tanah, nggak pump, ya kan? Iya. Nggak pump. Apa sih yang akan berbeda dengan harga laundry yang orang sewanya di ruko? Airnya pump, beda kan? Nah, kalau saya waktu itu begini, harga rata-rata laundry waktu zaman itu ya, harga water itu antara 4.000 sampai 5.000. Nah, kalau saya berpikir karena saya sewa tempatnya di ruko, airnya pump, ya udahlah dengan harga 6.000. Walaupun waktu itu saya belum tahu 6.000 ini untung atau enggak gitu loh, bisa bayar sewanya atau enggak, bisa bayar karyawannya atau enggak. Tapi saya berpikir gini, yang 4.000 sama 5.000 aja bisa bertahan. Apalagi dengan saya yang 6.000, ya memang mungkin sedikit harus ada sedikit usaha atau sedikit lebih yang harus saya berikan gitu. Mungkin parfumnya lebih unik atau cara packingnya lebih itu ya. Ini Pak, kalau membangun usaha itu kan kita nggak mungkin ya 100% meniru usaha laundry orang lain. Nah, waktu Stri Karang sendiri itu gimana sih Pak berinovasi? Awalnya inovasinya. Inovasi waktu baru banget membuka usaha. Oke, gini ya karena namanya kita membuka usaha itu kan kadang kita perlu role model. Role modelnya siapa? Saya mau seperti siapa gitu. Kalau dulu kan saya berpikir gini, cara paling mudah ya saya meniru laundry yang sudah ada. Karena dulu saya pertama kali saya buka usahanya laundry kiloan, ya saya ciplak aja laundry yang ada di sini pertamanya gitu kan. Oh, mejanya seperti ini, lemarinya seperti ini, cara natanya seperti ini. Tapi kalau saya lakukan yang sering dibilang orang amati, tiru, modifikasi, atau APP, amati, tiru, plak-plak, sama persis itu. Tapi kan kita nggak boleh seperti itu. Jadi harus saya berpikir, saya harus ada yang beda gitu. Waktu zaman pertama saya buka laundry itu ya seperti itu. Hanya perlu meja kasir, terus lemari, sudah. Tinggal pasang pelang bawa dia loh. Nah, apa yang berbeda waktu saya begitu? Oh, kan saya punya tagline satu konsumen, satu mesin. Berarti kalau gitu untuk menambah trust konsumen, untuk menambah kepercayaan konsumen, ya mesinnya saya pamerin. Proses sucinya saya perlihatkan ke konsumen. Sehingga konsumen yang datang bisa lihat bahwa
oh iya, baju saya dicucinya sendiri, terpisah dengan konsumen lain. Nah itu pertama. Tapi Oh, iya. seiring waktu, tempatnya semakin sempit, kan mesinnya nggak mungkin di situ. Nah saya berubah lagi, mesinnya saya tumpuk, gitu loh. Nah orang tertarik lagi, kok mesinnya ditumpuk, gitu loh. Jadi kelihatannya kayak keren gitu kan, gitu loh. Terus semakin berkembang lagi, tempatnya makin sempit lagi, berinovasi lagi. Mesinnya saya pindahin lantai 2, di bawah benar-benar dibikin jadi showroom. Mana kita hasil kerja kita pamerkan. Jadi kalau orang mengamati perkembangan sekarang, pasti orang akan tahu dari 10 tahun yang lalu sekarang begini, tahun kedua begini, tahun ketiga begini, dan itu nggak pernah berhenti. Kita selalu berubah. Kenapa? Karena memang kita harus selalu punya inovasi, harus selalu jadi pionir, gitu. Jadi, nah itu juga kunci bagi para pengusaha pemula bahwa mereka itu harus selalu punya pikiran inovasi, gitu. Artinya apa sih kita harus berbeda dengan ya kita bukan bilang itu kompetitor ya, kita selalu bilang itu sahabat, seperti itu orang-orang yang bervisi sama dengan kita, bukan saya bilangnya kompetitor tapi pemacu semangat. Dengan dengan adanya laundry baru, dengan adanya pengusaha baru, kita juga punya semangat kok. Berarti gua harus mulai berubah lagi, mulai perbaharui lagi, mulai perbaiki lagi. Jadi kita harus selalu berpikir positif bahwa setiap ada pengusaha laundry baru itu adalah waktu kita untuk inovasi, waktu kita untuk berubah, waktu kita untuk memperbaiki layanan, waktu kita untuk meningkatkan omset. Jadi penting bagi para pengusaha pemula adalah bagaimana harus selalu berinovasi dan harus selalu memodifikasi, memperbaiki layanan, memperbaiki tampilan, memperbaiki marketingnya segala macam. Jadi terus. Jadi kunci bagi para pengusaha pemula adalah harus punya pikiran ke depan. Karena lebih baik jadi pionir daripada jadi follower. Ya nggak? Iya. Akan sulit bagi follower untuk mengikuti pionir. Kita akan terus bergerak, sedangkan dia baru mau nyontek, kita udah bergerak lagi. Dia mau nyontek, kita bergerak lagi. Jadi intinya adalah jadilah pionir, jangan follower. Biasanya nih Pak, kalau pertama kali kita membangun usaha laundry, itu masalah atau kendala apa aja sih Pak yang dialami? Wah, itu pertanyaan yang sering kali saya harus jawab. Kalau namanya kita membangun usaha itu nggak pernah namanya tidak ada masalah. Justru usaha itu jadi karena dari masalah. Betul. Iya. Karena gini, bagaimana orang bisa berpikir punya usaha laundry? Karena masalah. Iya, karena ada orang yang nggak punya waktu untuk cuci gitu cuci kan, orang nggak punya waktu untuk cuci pertama. Terus dia tidak punya, anggaplah asisten rumah tangga yang bisa membantu dia mencuci gitu. Jadi itu masalah-masalah yang timbul. Nah dari situ orang yang berpikir peluang, masalah-masalah orang ini adalah peluang bagi seorang pengusaha gitu. Orang nggak ada waktu untuk mencuci, itu peluang. Orang nggak ada ART, itu peluang. Orang nggak punya waktu, itu peluang. Nah, tapi kan masalah orang lain. Nah, kita jadi peluang bagi kita jadi usaha laundry. Nah, di usaha laundry itu sendiri pun bukan berarti tidak ada masalah. Masalah di dunia usaha laundry itu banyak banget. Pertama dari masalahnya SDM. Mencari orang itu kan nggak gampang. Iya. Kan? Apalagi kita pemula, kita aja belum tahu cara nyuci yang benar gimana, cara nyetrika yang benar gimana, cara ngeringin yang benar gimana. Karena gitu, tidak semua bisa dicuci pakai mesin. Ada yang harus bisa dicuci pakai mesin, ada yang harus dicuci manual. Tidak semua bisa dikeringkan dengan mesin. Ada yang bisa dikeringkan dengan mesin. Ada juga yang nanti menyusut ya. Iya, harus manual, dia harus digantung atau harus di lay down, ditaruh di angin-anginin aja. Iya, di papan atau di kawat gitu loh. Jadi dia tidak bisa digantung. Karena kalau digantung nanti dia mulur, jadi panjang. Mulur, jadi panjang. Gitu. Iya. Ada yang harus di lay down gitu. Nah, digosok pun sama. Ada yang bisa digosok, ada yang enggak. Contoh, suet atau bulu tidak bisa digosok. Kebaya bisa, tapi kalau suet bulu tidak bisa digosok. Karena kalau digosok mati dia bulunya, suetnya. Jadi itu dari masalah
SDM, terus dari masalah ilmu. Jadi memang membuka usaha laundry itu banyak sekali masalah dan itu akan butuh waktu panjang, Karin. Kalau tidak ada trainernya, tidak ada mentornya, dan perlu biaya yang tinggi juga gitu. Jadi kita kan berulang, ada kesalahan kita perbaiki. Kalau masih bisa diperbaiki, alhamdulillah. Kalau nggak bisa diperbaiki, berarti kita harus ganti kan. Kita ganti baju orang, gara-gara kesalahan proses cuci. Nanti gara-gara ada kesalahan proses pengeringan, kalau masih bisa kita perbaiki, alhamdulillah kita nggak usah ganti. Tapi kalau nggak bisa, berarti kita harus ganti. Kesalahan digosok sama. Jadi memang ilmu itu mahal kata orang. Karena apa? Prosesnya lama, belajarnya lama. Jadi nggak ada yang instan. Nah, dengan adanya Srikarang Manajemen, kita berusaha memotong itu semua. Kita potong. Kamu nggak perlu terjadi kesalahan di cuci nih, karena kita ajari cara yang benar. Kamu tidak perlu salah dalam pengeringan nih, karena kita ajari cara yang benar. Kamu tidak perlu ada kesalahan di dalam gosok nih, karena kita cari aja yang benar. Jadi fungsinya kita di Srikarang Manajemen adalah memotong itu semua. Memotong, meminimalisir terjadi kesalahan atau ilmu yang sudah kita dapat, pengalaman yang sudah kita dapat, kita bagikan. Kita bagikan sehingga para pemula tidak perlu mengalami itu, gitu loh. Tidak perlu jatuh ke lubang itu, gitu. Bukan berarti saya aja yang jatuh, bukan, gitu loh. Lu Pak Dijen duluan nih, biar Pak Dijen jatuh kasih tahu ke saya, dan bukan begitu juga. Tapi suatu saat pasti ya, semua orang akan mengalami. Walaupun sudah diajarin, walaupun sudah di training, pasti akan mengalami. Karena dunia laundry ini luas banget dan barang yang kita terima tiap itu pasti berbeda. Gitu. Jadi bukan berarti tidak akan ngalamin, pasti suatu saat akan ngalamin. Cuma diminimalisir. Yang tidak perlu ya kita ajarin. Maksudnya tidak perlu terjadi, masih bisa di handle, kita ajarin. Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Jadi bukan berarti tidak ada masalah. Masalah itu akan selalu ada, tapi bagaimana cara kita meminimalisir dengan adanya Srikarang Manajemen. Nah, untuk sebagai usaha laundry pemula itu kan pasti banyak banget ya Pak yang belum tahu gitu kalau kita itu di sini membangun usaha. Berdasarkan pengalaman dari Srikarang, gimana sih cara untuk memasarkan laundrynya agar lebih dikenal orang? Untuk para pengusaha laundry pemula sih, dulu juga saya ngalamin ya kebingungan untuk mempromosikan usaha saya gimana sih caranya nih. Ya paling simpel yang saya tahu dulu kan bikin brosur satu rim, cetak, terus saya berdiri tuh di depan jalan sama karyawan, ada angkot lewat kita kasih 10 lembar. Tapi kok malah jadi sampah gitu loh. Di ujung-ujung jalan sana saya lihat kok itu terbuang dari angkot, apa mungkin sengaja dibuang dari angkot, jadi malah mengotori jalan. Saya kasih lagi ke rumah-rumah, itu pun sama. Besoknya saya lewat, masih tergantung di pagernya. Atau kalau sudah tidak ada pun, saya tidak yakin itu diambil atau terbuang. Gitu. Nah, sering waktu terus berjalan, akhirnya kita mulai ngerti lah tentang IG, tentang FB, tentang Google My Business gitu. Terus juga banyak teman-teman lah yang lebih senior untuk hal itu. Saya belajar, ayo Pak, bisa nih Pak dioptimasi dengan membuat Google My Business, dengan bagaimana kita memperkenalkan usaha kita di media online. Selain offline-nya juga kita jalan, kita ya minta konsumen kita untuk mereview atau ya dengan diskon atau segala macam lah, supaya segala cara gitu. Dan yang itu secara marketing duniawi banyak yang kita lakukan. Kita melakukan banner segala macam, dari promo terus segala sosial media. Yang penting lagi waktu itu juga saya melakukan marketing secara langit kalau kita bilang gitu. Marketing langit gitu. Gimana kita berusaha minta langsung sama yang punya rezeki gitu. Kita minta langsung sama yang memberi rezeki. Mungkin secara ada orang bilang harusnya nggak boleh gitu loh, sedekah aja. Jangan sedekah terus selalu mengharapkannya lebih. Memang betul. Terus tapi kan tetap aja bahwa ya bagaimana lagi sih cara kita membujuk, ya kan? Allah juga kan perlu dibujuk. Allah juga perlu istilahnya bukan dibujuk ya. Allah juga perlu
di Oh, apa ya? Tempatnya meminta. Memang perlu meminta juga orang tuh juga merasa gini. Orang yang saya tahu kan awal itu pencemburu. Dia itu kan pencemburu gitu. Kalau dia merasa, kalau kita jumawa istilahnya, kita merasa tanpa dia aku bisa kok, orang tetap datang gitu. Tapi kalau Allah cemburu, dia tutup rezeki kita gimana? Gitu. Jadi supaya Allah nggak cemburu, ya kadang kita ya Allah kita minta sama dia. Terus kedua ya kita keluarkan sedekahnya untuk orang-orang yang memang membutuhkan gitu loh. Karena apa? Dalam rezeki kita kan ada rezeki orang. Gitu. Rezeki orang memang dititipkan di kita. Gitu. Jadi ya itulah juga dilakukan sekarang dengan cara sedekah atau dengan cara berbaginya dalam satu nota. Gitu. Satu nota kita potong berapa? Kita potong berapa untuk orang. Dan alhamdulillah semua cara kita lakukan gitu. Baik secara marketing dunia, marketing langit kita lakukan. Jadi nggak bisa kita bilang, wah pakai marketing langit aja, ya nggak bisa. Tetap marketing dunia harus kita lakukan. Nah, satu lagi contohnya gini, kita ini kan bukan undur-undur. Iya. Kamu tahu undur-undur? Yang apa, hewan kecil yang Di pasir. itu? Nah, dia kan undur-undur kan, dia hanya bikin lubang di pasir, dia diam di situ. Terus jadi capung. Sehingga nanti ada binatang lain lewat, terpleset masuk, dia bisa makan. Kita bukan undur-undur, buka laundry terus diam, nunggu orang datang. Tetap kita harus keluar, kita harus informasikan sama orang, kita harus promosi, kita perkenalkan di dunia online, yang kita bilang di IG, di FB, perlu. Jadi semua senjata istilahnya, Semua cara dilakukan. semua cara kita lakukan. Gitu. Jangan alergi lah. Kalau sayanya nggak mampu, ya cari orang yang mampu. Gitu. Contoh ya Karin termasuk kan. Nah, Karin bagaimana Karin mengoptimasi online-nya gitu loh. Di Sri Karin sendiri kan, yang saya bikin sekarang ada 5 orang ya. Iya. Nah, ada 2 digital marketing, ada 1 content creator, dan 2 orang CS online kan. Nah, itu salah satu ikhtiar saya untuk membangun marketing online-nya, untuk mendapatkan order. Sehingga kita sekarang dapat dari mana aja kan? Iya. Dari Banyuwangi kita bisa terima, Iya. ya kan? Iya. Dari Kalau Surabaya, online tuh bisa dari mana aja kan? mana Dari aja. Balikpapan kita dapat. Nah, intinya marketing offline kita jalan, marketing langit kita jalan, marketing dunia kita jalan. Jadi semua cara itu nanti kita ajarkan Karin. Nah kan, gimana coba? Di Sri Karang manajemennya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Pak. Di Sri Karang itu bagaimana sih cara mengelola keuangannya? Oke Karin, tentang pengelolaan keuangan ya. Ini juga termasuk yang belajar lama. Kenapa? Karena otodidak saya dulu cuma pakai Excel pemasukan, terus dikurangi pengeluaran, udah jadi profit gitu. Malah dulu saya nggak menggaji diri saya sendiri gitu. Jadi saya anggap profit yang masuk itu adalah ya udah itu keuntungan saya, itu gaji saya. Tapi ternyata kan kita perlu belajar sama orang-orang gitu, belajar bahwa semua profitnya itu harus dibagi lagi gitu. Dibagi, contoh saya harus menyimpan untuk THR kayak hari ini nih gitu kan. Tadi kan kita bagi THR nih. Gitu. Bagi THR. Lalu dari mana duit THR itu? Kalau tidak kita mencoba menyimpannya gitu loh. Jadi tiap bulan tuh memang harus kita simpan nih, ada dana yang kita simpan untuk THR. Jadi itu harus ada pencatatannya gitu. Harus ada gitu. Jadi ya itu tadi udah bilang. Caranya sebenarnya simpel, kita bisa bikin Excel bahwa pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, nanti dibagi-bagi lagi untuk BPJS, untuk pajak, untuk segala macam, sampai termasuk untuk penyimpan dana THR atau nanti lagi dana pengembangan, dana perbaikan mesin itu ada. Jadi nggak simpel gitu. Kamu kan kadang sebagai karyawan kan kadang mikirnya, bapak untungnya banyak banget sih gitu. Masa gaji saya cuma segini, padahal nggak seperti itu, nggak semudah itu, nggak seperti itu. Kita ada pos-posnya yang kita bagi-bagi, kita simpan. Nanti dari situ kalau ada mesin rusak, ya itu udah ada kok simpanan dananya. Atau mau nambah mesin, kita udah ada dananya. Termasuk tadi yang saya bilang, mau THR nggak usah pusing, udah mau siapin dananya. Kalau nggak kita siapin, wah bahaya, kalian bisa marah semua kan. Gitu. Udah capek-capek setahun kerja kok nggak kasih bonus gitu. Jadi untuk pembukuan, saya ada pembukuan sederhana yang kita bikin sendiri pakai Excel. Tapi ada juga yang sekarang udah banyak kok Karin, aplikasi kayak saya kan pakai salah satu aplikasi online yang menurut saya sudah membantu. Kita tinggal input aja
tinggal input aja, dia sudah menghitung sendiri dari omset yang memang tiap hari masuk. Nanti kita masukkan pengeluaran, nanti kita udah kayak misalnya kayak mau ada lemburan atau kan tinggal diinput aja. Nah itu udah sangat membantu menurut saya. Jadi sekarang tuh zaman udah canggih lah, udah nggak usah terlalu gimana ya, kita seolah-olah kita harus semuanya kita bikin sendiri segala macam, nggak perlu. Banyak aplikasi yang sudah bisa membantu kita dalam pengelolaan keuangan. Yang penting kitanya aja komit. Uang masuk ya harus benar-benar dibagi, benar-benar disalurkan ke posnya masing-masing gitu. Jadi nanti bagi para pengusaha pemula ya bisa berdiskusi juga, nih bagaimana nih Pak, uang berapa persen yang harus saya alokasikan buat pengembangan, berapa persen. Memang itu juga dulu tadi saya bilang Karin, menganggap kalau namanya keuntungan ya berarti udah uang saya gitu loh, sampai ya akhirnya dipakai buat jalan-jalan ke luar negeri, buat segala macam. Tapi kalau sekarang sudah tidak, sekarang kita udah, karena kenapa ya, karena sudah ada sekarang manajemen itu. Jadi sekarang manajemen ini yang di dalam kita sendiri yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan itu. Bahkan saya sebagai owner juga sekarang digaji, jadi saya tidak bisa sembarangan mengambil uang itu gitu loh, memakai untuk kepentingan di luar laundry. Tapi saya digaji gitu loh, ya udah Pak Haji gajinya mau berapa sebulan segini, ya sudah gitu. Jadi benar-benar yang saya mau adalah sekarang tertata rapi, keuangannya rapi, ya berharap ke depannya ya kita bisa terus berkembang gitu. Dari keuangan yang bagus kan nanti bisa kita terus berkembang. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya Pak perjumpaan hari ini. Untuk teman-teman yang kalau nanti ada pertanyaan lagi bisa hubungi kami melalui nomor di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, and share, juga subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sampai jumpa.